kita lanjutkan ya, kita install Golang. Sebenarnya materinya sudah ada di learning di pertemuan keberapa ya, sebelum UTS kalau nggak salah, di pertemuan terakhir. Kita bisa searching dulu aja ya, ini karena masternya kan pasti sudah update sudah update softwarenya atau versinya. Kita cari dulu, ini saya kecilkan dulu layarnya biar kelihatan semua. Oke, sebentar. Oke, kita cari ya dari webnya Golang. Saya yang nggak kepakai. Oke, ini kita baca aja, ada Linux. Di situ versinya sudah 1.16.4. Kalau di materi kemarin terakhir 1.13 ya. Berarti kita bisa pakai ini. Oke, ini kita copy aja ya. Klik kanan, copy linknya. Ya, kita copy linknya. Oke, kita buka lagi CMD-nya tadi. Oke, ini berarti bisa kayak satu besar ya. Oke, sebentar. Oh, bisa ya, pakai ini aja. Oke, saya kira cukup. Kita cek dulu ls, ini pokoknya di folder root ya. ls itu berarti belum ada file di folder rootnya ini. Kita unduh menggunakan widget ya, kemudian klik kanan, paste. Nah, di sini saya akan mengunduh masternya Golang tadi dengan Linux ya, karena ini sistem operasinya Linux. Kita enter aja. Oke, ukurannya berapa itu? Kecepatannya 10 Mbps ya, rata-rata 10, 11, 12 tuh. Oke, ukurannya berapa itu? 123 MB ya, dalam waktu 12 detik. Oke, kita cek lagi ls, enter. Nah, disitu sudah ada file yang berhasil kita unduh ya. Kemudian kita ekstrak. Oke, kita gunakan sudo. Kenapa pakai sudo? Karena ini akan tersimpan di folder root ya. Tapi coba, karena ini sudah di dalam root, harusnya sudah nggak pakai sudo harusnya. Oke, kita buka. Saya tidak tahu tarnya sudah terinstall atau belum, tapi ini kita ketik dulu. Kalau nanti tarnya belum terinstall, harus kita install dulu. Min C besar, ini saya lihat materi yang pernah saya share sebelumnya ya. Lokal min exzf spasi go, langsung tab aja. Nah, nanti langsung auto complete sendiri ya. Oke, itu di situ kelihatannya ketutupan foto saya. Oke, saya naikkan dulu aja. Nah, ini kelihatan ya. Jadi tar min C, C-nya besar, kemudian kita ekstrak ke dalam folder usr garis miring lokal. Jadi fungsi tar ini akan mengekstrak file tar.gz ini. Kita enter dulu apakah tarnya sudah terinstall atau belum. Ini nggak error, berarti kemungkinan besar tarnya sudah ada. Nah, ini sudah berhasil ekstrak ya. Kita cek apakah benar-benar sudah ada di folder usr lokal atau belum. Ini saya pindah ke direktori usr lokal, enter. Kita ls dulu ya, ls. Nah, sudah ada folder go di situ ya. Folder go sudah ada di situ, berarti ini sudah terinstall atau terekstrak Golang. Tinggal kita tambahkan ke pad pakai perintah
export path, kemudian kita tambahkan pathnya Golang tadi, usr lokal garis miring go garis miring bin. Jadi kalau ini di Windows itu Windows environment ya. Di Windows environment ada sistem variabel, kita tambahkan ke situ. Jadi kayak biar di CMD itu Golangnya kepanggil. Seperti kalau beberapa waktu yang lalu misalkan install SMPP, biar PHP-nya kebaca di CMD, maka PHP itu harus terdaftar di sistem variabelnya Windows ya. Nah di Linux itu perintahnya ini. Jadi export path ini fungsinya biar perintah Golang itu langsung terbaca ketika dipanggil di konsol, tidak perlu masuk di folder Golang. Jadi bisa terbaca atau terakses dari folder manapun. Kita enter. Oke, tidak ada error. Kemudian ini sudah terekspor, tapi harus kita apply dulu ya. Jadi kita tambahkan source-nya di profil. Ini sama atau enggak ya? Ini source ini di CentOS atau di Ubuntu ya, tapi kita coba dulu source, atau coba ini tidak saya jalankan dulu. Kalau langsung kita go version sudah kebaca atau enggak? Oh belum tadi. Source profil, nah ini enggak ada ya. Source profil, oke. Berarti materi kemarin tuh saya gunakan untuk Ubuntu kan. Berarti kita cari dulu apply apa namanya, Newpad ya, CentOS 8. Ternyata ada sedikit perbedaan nih. Oke, ini tadi sudah. Oh ini berarti menggunakan bash ya, bash RC ya. Kita berarti perintahnya tadi kita revisi, kita ngikutin yang ini aja ya, bash RC. Oke, ini nah ada ya. Kalau kita tab auto complete itu biasanya berarti filenya ada. Enter, ya, tidak error ya. Langsung kita ketik go version, mudah-mudahan berhasil. Masih belum bisa. Nah, source, apakah saya salah ketik? Source betul. Ini tadi juga sama sih ya. US. Apakah ada yang salah ketik? Oh, saya salah ketik. Kurang titik 2. Nah ya, betul. Saya berarti yang ini tadi salah ketik. Nah ini kurang titik 2 ya, betul ya, kurang titik 2. Kalau berdasar tutorial di sini kan ini ada titik 2. Enter, saya ulangi ya. Berarti kita jalankan lagi source root garis miring dot bash rc nya dulu. Enter, baru kita ketik go version. Oke, sudah langsung terbaca di situ versionnya Golang 1.16.4 berbasis Linux. Oke, itu berarti sampai detik ini kita sudah berhasil menginstal Golang. Oke, saya kembali ke folder utama lagi, ke home aja ya. Oke, ke home aja atau di folder manapun boleh ya sebenarnya. Tapi sini saya masuk ke home ya. Nah kita akan buat file ya, contoh coding dari Golang ya. Kita coba pakai Nano, apakah Nano sudah terinstall atau belum, atau pakai yang lain boleh, tapi yang paling nyaman itu pakai Nano ya. Kita coba .go ya. Oh, Nanonya sudah ada, berarti ini sudah terinstall paket berarti ya.
Oke, kita coba seperti beberapa materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Oke, ini bisa. Oke, kalau sebelumnya kan impor FMT, bawahnya impor FMT, ini bisa langsung diketik seperti ini, impor dalam kurung biasa seperti FMT, kemudian ini saya tambahkan HTTP. Ini contoh yang biasa kita coba di pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita coba buat function, misalkan fungsi beranda atau fungsi indeks seperti biasa, HTTP, terus response filter, salah ketik. Oke, ini isinya seperti yang sebelumnya, fmt.fprint. Nah, ini kenapa harus pakai fprint, karena kita akan mencetak outputnya dalam bentuk respon HTTP ya. Oke, ini tes kita bangsa, nggak perlu pakai titik koma. Kemudian kita buat fungsi satu lagi yang wajib, yaitu fungsi main ya, karena ini fungsi ini akan dijalankan pertama kali. Oke, HTTP seperti tadi, handle function dalam kurung. Kalau nanti kita akses rootnya seperti ini tanpa embel-embel URL, berarti nanti kita jalankan fungsi index. Kita listeningkan, listen and serve dalam kurung kita ketik portnya ya, misalkan 2021 misalnya, email aja. Oke, seperti itu. Kita coba save ya, Ctrl X, jawab yes. Aduh, oke, sudah tersimpan. Kita coba jalankan dulu. Kurang coba. Wah, ada salah ketik ya itu ya. Handle harusnya nulisnya le, bukan, itu salah ketik itu. Saya edit lagi. Nah, ini salah ketik. Ctrl X, jawab yes. Kita jalankan lagi. Nah, ini sudah berjalan ini ya. Tapi emang nggak ada pencetakan di dalam di dalam konsol, tapi ini running ya. Kita cek dulu apakah bisa terakses di browser atau tidak. Kalau tidak ya kemungkinan gara-gara verbal ya, tapi kita coba dulu. Tadi portnya 2021. Nah, ini nggak bisa ya. Oke, berarti kita cek verbalnya. Oke, ini ini loadingnya lama, itu berarti tidak bisa masuk. Kita buka dulu, kita cari. Nah, ini di samping kiri itu ada namanya network and security ya. Di situ ada security group ya. Saya besarkan dulu. Nah, ini ada security group samping kiri, kita klik aja. Ini sudah ada. Kita tinggal coba kita modifikasi ya. Di sini ada link modifikasi, kita klik. Oh, ini namanya. Nah, add rule ya. Coba kita add rule. Kita buat rule baru ya. Nah, ini misalkan portnya bisa dibuat semacam gini, misalkan port ini 8080.
Kemudian nanti source-nya ini, oh sorry, ini kebalik ya, port rank. Sebentar, ini saya kecilkan dulu biar terlihat. Ini soalnya tulisannya kekecilan, kalau kekecilan nanti di layar monitor nggak kelihatan di sini. Di sini ada destination, di sini ada source ya. Nah ini tadi portnya 2021 ya. Kemudian yang boleh ngakses dari mana? Nah, ini misalkan teman-teman hanya IP tertentu yang boleh ngakses, bisa diketik di sini. Misalkan di kantornya atau di perusahaannya itu ada IP public, yaitu dari komputer mana atau dari jaringan mana yang boleh ngakses ke servernya ini, itu bisa langsung diketik di sini. Tapi kalau pengen semuanya, kita ketik aja yang 000 garis miring 0 ini ya. Ini misalkan Golang ya, kita save. Ini sudah ada portnya, kita coba apakah sudah terbuka atau belum. Nah ini sudah terbuka. Jadi keamanan servernya di sini bukan hanya dari sisi sistem operasinya, tapi dari sisi jaringan bisa kita setting. Jadi ini variable-nya ya, dari variable dari sisi jaringannya gitu. Ini sudah running ya. Yang kita ketik tadi, misalnya kita pengen ngedit tadi ya, kita stop dulu nih servernya, kita edit lagi. Oke, ini misalkan ditambahi, ini tidak bisa pakai kursor, harus pakai emas ya, pakai panah ya. Misalkan welcome to ini, kita simpan lagi, kita jalankan lagi. Ini sudah berjalan ini. Oke, kita refresh saja. Nah ini sudah berubah, welcome to Universitas Duta Bangsa. Ini kalau kita cek kecepatannya ya tergantung koneksi juga, tapi ini kita cek aja, kita refresh butuh berapa detik. Nah di sini butuh waktunya mana itu? Timingnya totalnya ya 54,58 milisecond, jadi nggak nyampe setengah detik, seperempat detik aja nggak ada. Karena di sini request dikirim dalam durasi 75 mikrosecond, menunggunya jadi waktu tunggu respon itu 40,93 di sini di samping saya ini ya. Ini 40,93, kemudian proses download responnya itu 2,46. Jadi ini totalnya yang sebelah kiri saya ini 54,58 milisecond, jadi cepat sekali gitu ya. Oke, kemudian ini kalau kita close ya, atau konsolnya kita close, maka server juga ikut berhenti, artinya sudah nggak running lagi ya. Padahal kita pengennya kan ini server harus selalu running, aplikasi Golang kita harus selalu running. Makanya bagaimana kita menambahkan service ya, ini sebenarnya di materi sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Kita coba aja, kita tambahkan service ya. Oke, kita stop dulu. Oke, ini sama nggak ya, coba saya buka dulu foldernya. Kemarin yang saya contohkan itu pakai Ubuntu kan. Oh ada ya, sistem D. Kita pindah ke situ. Oh ya, ini berarti samalah ya. Saya akan buat file di folder etc sistem D, kemudian sistem. Nah ini sudah ada servisnya ini, tapi bawaan di dalam Alibaba ya. Di situ sudah ada sistem log, sudah ada alien service dan sebagainya. Nah ini kita buat pakai nano lagi, nano. Misalkan kita kasih nama udb.service ya, belakangnya ditambah .service ya, enter. Nah di sini harus kita ketik pakai init. Ini saya ngikutin materi yang sebelumnya saya sampaikan ya. Kita kasih
deskripsi ini misalkan computing UDB ya. Kemudian after, jadi ini servisnya dijalankan setelah apa? Setelah kalau materi sebelumnya itu pakai network target, artinya ketika networknya atau jaringannya sudah terhubung. Tapi ini kita coba dulu ya, karena ini kan materi sebelumnya kan kita coba pakai Ubuntu, ini kita coba pakai CentOS, apakah nanti strukturnya sama atau tidak. Kemudian service user root, artinya yang menjalankan itu sebagai root, grupnya juga root ya. Grup juga root. Kemudian apa yang kita jalankan. Nah, tapi ini tadi saya kelupaan ini. Harusnya tadi dikompil dulu yang coding kita tadi belum sempat dikompil. Oke, ini kita rencanakan aja tadi home, nanti namanya saya belum tahu ya namanya apa, kita ketik dulu coba gitu ya. Nanti kalau kita compile kok namanya bukan coba ya, nanti kita sesuaikan yang file ini karena terlanjur ngetik nanti daripada hilang ya. Kemudian install. Oke, ini multi user target. Oke, itu dulu kita simpan dulu ya. Oke, kita cek sudah ada file di sini. Mana UDB? Oh, ini sudah ada UDB service ya. Saya kembali ke home lagi. Ya, tadi lupa di compile ya. Nah, ini compile-nya tinggal go build. Boleh nyebutkan nama filenya ya. Kita enter. Kita cek nama filenya jadi apa. Oh, coba ya. Ini sudah, berarti yang kita ketik di UDB service tadi tidak salah. Berarti di folder home, kemudian nama file yang sudah jadi bahasa mesin, bahasa assembly, itu yang coba ini. Jadi bukan yang ini yang dijalankan, tapi yang cobanya ini. Kita buat service-nya ya, systemctl. Sama enggak ya ini dengan yang di Ubuntu ya. Kita coba dulu systemctl start, tadi namanya apa? UDB ya. Enter. Oh, ini sudah berjalan, ini berarti enggak, tapi harus kita enablekan dulu. Jadi yang start UDB itu servisnya berjalan, tapi biarnya nanti auto run, artinya ketika servernya mati atau di restart bisa auto run, maka kita enablekan. Artinya service itu akan selalu berjalan meskipun nanti komputernya restart atau mati atau dimatikan terus dihidupkan lagi, maka akan auto run gitu ya. Kalau cuma start itu jalan tapi dia tidak auto run. Kita enablekan dulu. Nah, ini sudah di create link ya. Link ini akan masuk di folder auto run. Artinya ketika nanti komputernya di restart, servernya di restart atau dihidupkan ulang, maka service ini akan berjalan. Untuk ngecek apakah service UDB-nya jalan, kita pakai perintah systemctl status UDB. Nah, ini di sini namanya UDB service, kemudian aktif ya, 1 menit 4 detik yang lalu ya. Ini berarti ya jalan ini loh, ini saya refresh tetap jalan ya. Nah, ketika nanti ada perubahan coding ya, ini saya Ctrl C dulu. Misalkan kita mau merubah apa namanya codingnya gitu ya. Oke, misalkan kita rubah welcome to Universitas Duta Bangsa. Misalkan di sini kita ada tambahan Surakarta. Kita save ya, Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl X terus jawab Y gitu, enter. Kan harus kita compile ya, pakai go build namanya coba.go. Kita enter.
Nah, apakah tampilan yang di webnya ini, di browsernya juga sudah bertambah Surakarta? Belum ya. Ini kalau kita refresh kok Surakartanya belum update, belum bertambah, karena servisnya harus di restart ya. Jadi bukan merestart komputernya, tapi servisnya. Perintahnya sistem ctl restart, namanya tadi udb ya, enter. Nah, ini sudah merestart servisnya. Baru kita cek apakah sudah ada tambahan Surakarta. Nah, ini sudah ada tambahan Surakarta di sini. Nah, itu insya Allah mudah ya. Jadi ini cara untuk melakukan instalasi server sama deploy program Golang ke dalam server cloud ya. Nah, kalau teman-teman sebelumnya sudah melakukan coding di dalam Windows, itu nggak masalah, nanti diupload aja filenya pakai FileZilla gitu ya. Jadi di dalam FileZilla ini bukanya garis miring home ya, itu sudah ada file yang kita buat tadi ya. Di sini sudah ada file coba dan coba.go. Ini ukurannya 6 mega, nggak nyampe 7 mega. Nah, jadi tapi ngompelnya tetap online ya. Jadi diupload dulu file Golangnya, baru nanti ngompelnya di sini tinggal go build atau cukup go build gitu aja. Nanti otomatis semua file yang ekstensinya Go yang di dalam satu folder yang sama itu akan dikompel dan jadi satu program yang formatnya sudah bahasa mesin atau bahasa assembly. Itu. Nah, nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana melakukan instalasi MySQL ya. Ini kan belum ada database MySQL-nya. Nanti kita coba instalasi MySQL dan kita coba untuk koneksi dan seterusnya. Nah, untuk hari ini itu dulu materinya. Silahkan dipraktekkan bagi teman-teman yang sudah terverifikasi Alibaba Cloud sebagai student, silahkan langsung dieksekusi untuk servernya. Bagi yang belum daftar, silahkan langsung melakukan pendaftaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.